satu ini soalnya baru ya, jadi nanti habis pulang dari kuliah ini saya buat soal ya, jadi mohon diperhatikan. Ini habis tutorial ya? Ya berarti nggak ada tes macam-macam kan? Bisa respons apa? PA. PA ini apa? Mikroskop itu ya? Cepat juga. Ini ada beberapa yang saya ganti, materinya update dari yang 2024. Jadi nanti kemarin sudah saya share di drive-nya pagi ya, jadi itu semua sudah ada di situ ya. Jadi saya insya Allah nggak jauh keluar dari PPT dan materi yang sudah saya share ya. Ini baru kemarin saya capture ya, jadi di Indonesia semuanya semua bisa dicek di tvindonesia.org.id. Cuman ini kalau pakai password ini dia terdetek webnya itu berbahaya. Tapi ya nggak apa sih. Ya. Jadi tujuan pengobatan ini di sini untuk menyembuhkan pasien dan memperbaiki produktivitas serta kualitas hidup. Jangan ngobrol sendiri ya. Kemudian mencegah terjadinya kematian oleh karena TB atau dampak buruk selanjutnya dan mencegah terjadinya kekambuhan TB. Ya, menurunkan resiko penularan TB itu pertengahan masa ramai sisinya gitu. Terlalu gelap. Tadi yang satu kayaknya ada dua lampu, yang sana dinyalakan. Mantapnya jadi dari. Nah, mungkin gini aja ya, udah cukup ya. Nah, prinsipnya ini tadi diberikan dalam bentuk OAT ya. OAT atau dalam bentuk KDT, kombinasi dosis tetap atau FDC, fixed dose combination. Aku ini persis kan? Ya, kita nggak harusnya ya. Aku nggak punya sepatu cantik kayak gini. Mikroskop ya. Karena udah gede jadi. Ya, tapi pintunya juga biasa ke sini. Atau kamu duduk di sini aja biar nggak dibuka teman-teman. Itu ya. Nah, oke, nggak usah direkam ya, karena nanti nggak ada bedanya yang belas sama yang enggak. Karena materi sudah tak share semua. Diberikan dalam dosis yang tetap dan diberikan secara teratur, ada pengawas menelan obat ya sampai selesai pengobatan. Pengobatan TB itu jangkanya lama ya, minimal berapa bulan? 6 ya. Itu kalau yang sensitif obat. Kalau resisten obat bisa berapa? Bisa 18 bulan, ya bisa 2 tahun bahkan lebih ya. Jadi lama banget ya. Karena semester 5 itu udah skripsi. Saya ada 3 organ yang nganggur ya kalau pakai. Mahasiswa S2 saya itu kan meneliti pakai tikus ya, pakai tikus terus sudah dikasih perlakuan, terus diambil parameternya darah dan macam-macam, terus ada lempar ginjal sama pankreas yang kalau mau itu udah ditaruh di formalin, tinggal ditaruh di parafin terus dipotong kalau mau ya, masih ada 3 sudah tak tawarin ke anak-anak PA itu mereka ngambil apa gitu yang gampang katanya. Karena aku ya ada ya, cuma dia untuk effort ya. Jadi itu kan dikoreksi tenanan gitu ya. Oke. Bagus lagi ngomongin biasanya saya nggak kuesioner tok gitu ya, pokoknya cepat gampang di sini apa itu ya. Tapi kan sebenarnya penting itu kan prosesnya itu loh. Karena apa? Besok kalau mau PPDS itu harus tahu gimana caranya meneliti. Nanti ditanya kalau PPDS itu, aku pernah ada pengalaman penelitian apa gitu ya. Gue pintar banget, tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Just nerd itu buku, nul apa? Cuma belajar doang. Bijimu 4, karena saya bijimu cuma 3,7, tapi dia bisa nyanyi, bisa futsal, bisa bikin video. Saya dibeli sih, dia bisa nulis paper, yang dibeli yang itu. Ya. Jadi harus ada kemampuan lain. Ya. Mas, seperti Indonesia Raya biasanya begitu. Terus nyanyi gitu. Oh berdiri, gimana ya? Kita mau lagi? Kita nggak tahu.
kepatuhan itu caranya adalah salah satu dengan edukasi ke pasien. Lalu pasiennya itu setelah habis minum obat itu difoto dan dikirim ke grup ya. Apa yang terjadi? Ternyata setelah minum difoto itu obatnya itu nggak diminum. Ya, jadi itu disembunyikan gitu karena kan biasanya pada pengobatan TB itu keluhan yang paling sering itu mual, muntah gitu ya. Dan ini ketahuannya saat kualitatif ditanya, saya nggak minum Bu dokter karena itu mual, terus saya itu jadi muntah-muntah, ya udah akhirnya cuma nggak saya minum, jadi dibuka doang ya. Akhirnya apa? Terus diganti metodenya dengan video benar-benar sampai minum obatnya itu ya. Nah itulah, jadi memang kendalanya banyak sekali ya untuk pengobatan TB ya. Nah untuk pengobatan TB itu ada 3 kategori ya. Kategori 1 pada pasien baru ya, dan TB paru ya, atau bisa pasien TB ekstra paru. Kalau kategori 2 biasanya yang telah diobati ya, atau pasien kambuh terus follow up. Jadi pada pasien tadi ikut kategori 1 lalu dia tidak tidak menyelesaikan pengobatannya, terus follow up dia datang lagi kambuh, dia masuk kategori 2. Kategori anak itu beda lagi ya. Ini adalah pengobatan TB pada orang dewasa tahap awal ya. Ini adalah diminum setiap hari ya, fase intensif ya, tahap awal pengobatan diminum setiap hari selama 2-3 bulan. Kemudian ada tahap lanjutan, itu diminum seminggu 3 kali selama 4-5 bulan ya. Nah, penderita TB harus didampingi seorang pengawas penerang obat untuk menjamin kepatuhan berobat, karena obatnya banyak dan lama itu loh ya. Nah, ini pengawas penerang obat itu bisa siapa? Biasanya yang tinggal serumah ya, misalnya keluarganya ya. Kalau tinggal sendirian gimana dok? Tetangganya ya. Kalau dia tinggalnya di hutan ya serasa berobat enggak deh ya, tetap harus ada yang datang ya, misalnya kader ya. Jadi kayak kasusnya kemarin yang balita meninggal karena cacingan itu, saya nggak habis pikir ya. Terus maksudnya kader lagi apa nggak pernah nengok gitu loh ya. Itu kan sampai pembiaran yang terlalu lama ya. Kan harusnya kan kader itu kan datang ke rumah-rumah gitu ya. Oke, ini pada anak ya. Kemudian ini OAT ini 1 itu HRZT ya, isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, teratomisin dan ethambutol ya. Ini kalau yang hepatotoksik itu isoniazid, rifampicin dan pyrazinamid. Tadi ada mahasiswa sebelah yang dia ikut RMO apa prestasi. Terus ternyata bisa bimbingan sama aku, lalu kamu nggak menghubungi saya ya, nanti nggak apa kalau mau. Ada yang ikut? Ikut apa? Nah itu orang macam, nah orang nggak tahu kalau aku bisa gitu ya. Kemarin itu saya bimbing yang melumos itu, yang Anin dan teman-temannya, tapi belum lolos. Terus dia mau konsen ke RMO katanya. Jadi nanti kalau ada, kita ada grupnya tuh teman. Saya kan nggak tahu ya yang ikut lomba siapa gitu. Kalau mau bimbingan jangan. Oke. Nah ini adalah hasil ini kedua ya. Ini ada fluorokinolon ya. Ini dipahami ya, LFX itu levofloxacin, ini moxifloxacin dan gatifloxacin. Atau waktu suntik ini kedua itu apa saja, oral ini kedua itu apa saja ya. Kemudian ini ada kode-kodenya. Kodenya itu apa saja nanti kita pelajari ya. Nah, pada OAT di Indonesia kategori 1 itu 2 HRZT, 4 HR3 ya, atau ini ya. Kategori 2 kategori anak dan TB resisten obat. Resisten obat ini obatnya lama ya, dia banyak lama, jadi lebih mahal ya. Waktunya lama, bisa 18 bulan sampai 24 bulan, bayangkan, bahkan lebih ya. Jadi berobat sampai 2 tahun, 3 tahun, itu bosan dan lupa ya. 6 bulan aja sering putus obat ya, bayangkan. Coba kalian sekarang minum obat itu sering lupa ya enggak? Misalnya antibiotik itu kan sehari 3 kali ya, misalnya itu kadang lupa, terus kelewat gitu kan, iya enggak? Ya tapi kalau misalnya ngomongin saudara, ibu atau itu obat kok sampai kelewat itu ya, nah padahal diri sendiri lupa ya. Ya biasa gitu. Nah, OAT-ADT atau kombinasi dosis tetap atau fixed dose combination itu
dosisnya dapat disesuaikan dengan berat badan, ya, sehingga obatnya itu efektif ya, karena mengurangi efek samping ya. Jadi memang dicampur penggunaannya bareng ya. Mencegah penggunaan obat tunggal untuk menurunkan resiko resistensi obat ganda ya. Kemudian jumlah tabletnya lebih sedikit dan mengurangi kesalahan penulisan resep. Kalau zaman dulu masih kombipak, saya sendiri kalau jadi dokter nulis kombipak dulu, nulisnya piye ya, akhirnya keliru ya. Nah, kita sekarang pakai fixed dose combination atau kombinasi dosis tetap. Jadi satu tablet ini isinya adalah 4 obat RHZE ya. Lalu minumnya berapa? Kalau misalnya sampai 37 kilo itu ngasih 1 tablet. Kalau lebih bisa 2 tablet ya. 55 sampai 70 itu 3 tablet. Kalau lebih dari itu 4 tablet dan sebagainya. Nanti ada rumusnya ya. Pasien TB itu biasanya kurus ya, karena dia nafsu makannya menurun ya. Kemudian lemas ya, itu biasanya kurus-kurus gitu. Tapi sekarang juga ada yang dia gemuk ya. Terus kita ngasih tabelnya itu berdasarkan berat badannya ya. Kalau misalnya dia 50 kilo itu kalau nggak salah 3 tablet ya. Sampai 37 terus kilo 55 sampai 70 ke atas itu udah 5 tablet. 50 kilo itu 3 kayaknya ya, 3 tablet. Jadi sehari ya, itu dia minum 3 tablet. Bayangkan kalau masih bentuk kombipak itu berarti dewi-dewi ya. Jadi rifampicin dia minum 3 tablet, isoniazid 3 tablet, Firazinamid tambutran masing-masing 3 tablet. Berarti 3 kali 4 kira 12. Bayangkan harus minum 12 tablet tiap pagi. Kan pemberian obat TB itu paling bagus diberikan dalam keadaan perut kosong. Karena apa? Ya tidak diberikan bersama makanan. Karena absorpsinya akan menurun hingga 50%, terutama isoniazid dan rifampicin. Ya, absorpsinya sangat terpengaruh makanan. Ya, jadi kalau Anda ada pertanyaan obat yang absorpsinya sangat, obat TB di bawah ini yang apa gitu ya, jawabnya isoniazid dan rifampicin. Nah, bayangkan kalau zaman dulu kombipak minum ya berat badannya 60 kg, kalau OTKD dia cuma minum 3 tablet, tapi kalau kombipak dia minum 12 tablet. Dilarang dia raisa obat per oral, ya harus pakai pisang, ya 12 tablet pas pisangnya piro, lah dulu pulaan pisang piro coba, iya enggak? Ya itulah. Ya saya punya teman ya, dosen juga, saya nggak ngomong siapa beliau, tapi pernah kami keluar negeri bareng kan, Mbak, ngapain bawa sirup banyak banget? Aku nggak bisa minum obat tablet deh. Jadi dia bawa paracetamol gitu, lucu banget ya, obat flu gitu ya, karena takut kalau misalnya di Australia obatnya nggak cocok gitu ya. Lalu kalau kalian, mungkin karena saya farmakolog ya, jadi kalau saya itu ke luar negeri itu saya lihat itu ke apoteknya, yang apa? Bukan apotek sih, kayak kalau di Indonesia kayak semacam bakso gitu-gitu tuh loh. Jadi drugstore gitu ya. Terus lihat obatnya tuh lucu-lucu ya, kayak di Belanda itu paracetamol itu bentuknya effervescent gitu, terus bubuk. Terus saya bilang kayak ini lucu, terus rasa jeruk, rasa apa. Terus di Belanda itu ada obat cannabis oil gitu ya. Aku harap tunggu, tapi itu ditangkap gak ya bocor ya. Murah banget gak beli tenan, cuman jadi bentuknya untuk pain relief gitu ya. Itu di sana dijual bebas. Pakai ini €1 dijual bebas 0,99 ya. Kalau di Eropa itu ya, karena airnya kan bisa diminum ya. Tapi nek tuku sing botolan bir harganya petang dulu ya. Tapi nek beli bir itu satu botol itu cuma €0,5 ya. Jadi oh my god gitu. Terus sampai jangan kaget kalau ditanya sparkling or not, aku kok sparkling, tapi beneran ada. Ini aneh banget gitu loh. Orang-orang santai tapi sparkling seperti gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Jadi aneh banget gitu ya. Meskipun di luar negeri itu yang paling gak cocok kok makanannya. Ini kan serba hambar ya. Makan siang tuh main burger, salad, tapi orang-orang sana. Jadi kemana-mana bawa sambal ABC saja kan gitu. Kalau yang hobi pedas di sana mesti nggak pakai, karena nggak bisa ini. Kecuali kalau gula kuning, Cino, Kopena, pedas-pedas bisa ya. Tapi hati-hati halalnya ya. Oke, nah ini ya, jadi bisa banyak ya. Kemudian ini adalah dosis hariannya ya. Kemudian kategori 1, jadi kalau misalnya 1 tablet ya,
satu tablet isinya RHZT, rifampicin-nya itu 150 mg, isoniasinnya 75, pirazinamidnya 400, jadi ethambutolnya 275. Jadi kalau misalnya dia berat badan, 50 kilo tadi, benar 3 tablet. Misalnya dia 50 kilo, ya dapat 3 tablet. Berarti dosis dari rifampicin-nya berapa? 450 mg. Jelas ya? Halo, kakak-kakak ya. Kok mau ngantuk? Tutorial apa tutorial ngantuk banget dong? Tutorial itu sebetulnya kalian belajar apa enggak tuh? Tenang nih. Saya tuh lama nggak tutorial ya, saya tuh jarang banget dapat tutorial. Sekilas aja semester ini saya cuma dapat persepan ya. Tapi ya orang tutorial ini jadwalnya rasa diganti ya sekilas ya. Di S1 tuh aneh jadwalnya. Jadi kalau S2 ini saya barengi kuliah S2 sampai S3 tapi tak kayak tugas. Jadi makanya juga. Oke, nah ini ya dosisnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dia berat badannya 35 kg ya, berarti dia dapat 2 tablet. Dosis pirazinamidnya adalah 800 mg. Gitu ya cara bacanya, tahu ya. Jadi misalnya 2 HRZT berarti dia apa? Selama 2 bulan dia minum HRZT itu tiap hari ya. Kemudian kalau 4 HR ya ini berarti dia selama 4 bulan dia minum HR tapi tidak tiap hari ya. Oke. Nah ini sama ya kategori 2 seperti ini ya. Pasien kambuh, gagal berobat atau loss to follow up ya. Dosis hariannya seperti ini ya. Oke, 37 ya ampun, ada yang berat badannya di bawah 40 kg. Ada, masih ada. Tapi enggak cacian tuh ya. Ya. Kayaknya kalau berat badan kepala 5 adalah masa lalu saya yang indah. Jadi kalau reuni itu 25 tahun yang lalu dan 25 kg yang lalu. Enggak. Nanti kalau reuni itu nanti senang ya teman-teman ya. Jadi orangnya sudah berubah, sudah punya anak, ada teman-teman yang sudah punya cucu guys ya. Jadi terus di grup selamat ya Eyang gitu. Ya terima kasih Eyang semua lah butuh. Jadi temanku punya cucu ya ampun. Tapi jika ada yang masih punya bayi, itu ya ada. Iya aku lagi butuh bayi, mas dia butuh. Ada yang belum married ya ada ya. Kemarin agak kaget ya, enggak kaget sih. Jadi kemarin itu kami kan ngecip ya, terus dia pakai cushion gitu ya. Ampun kok cantik banget hari ini kan yang cewek, yang tahu ini cowok. Saya kalah glowing sama dia, rambutnya merah, terus glowing sekali, ulala ini. Makanya itu apa gitu ya, agak gimana gitu, tapi apa? Tapi orangnya lucu, seru, dia nyanyi-nyanyi gitu. Ya, kita lanjutkan ya. Ini dosis harian fase awal dan intermiten ya, ini 2 RZTS ya. Ini atau streptomycin ya. Oke. Nah, OAK first line itu ada 5 obat ya, RHZT plus streptomycin ya. Streptomycin untuk kategori 2 ya. Isoniazid itu apa? Ya, ini dia membunuh 90% ya. Bakterisid terhadap MTB yang sedang aktif bereplikasi, tapi dia juga punya sifat bakteriostatik ya, yang dorman ya. Absorpsinya adalah T maksimumnya adalah 1 sampai 2 jam per orang. Apa itu T maksimum? T maksimum apa? Mas bacanya lah, kakek. Apa? Waktu. No. Mas RMO. Apa? T maksimum. Waktu. Iya, waktu maksimal terserap. Gini, waktu yang dibutuhkan obat untuk mencapai konsentrasi maksimum. Ada spidol nggak? Spidol board maker. Halo. Kok ngantuk aku sama sih ya Allah. Yang boleh spidol? Ada. Dicontoh kita udah ini. Oke, ini ya. Ini kelihatan nggak ya?
blok 103, kuliahnya sama saya di blok metabolisme. Ini adalah kurva konsentrasi obat terhadap waktu, ya. Ini concentration, ini adalah time, ya. Ya, ini obat masuk ke dalam tubuh, lalu akan terbentuk kurva seperti ini. Dari mana kurva ini terbentuk? Caranya adalah pasien minum obat, lalu dicek kadar obat dalam plasma pakai HPLC. Misalnya ini waktunya 0, ya, berarti kan dia masih di sini. Kemudian misalnya ini 15 menit, ya. Kemudian misalnya sampai 1 jam dan sampai terus itu. Titik-titik itu nanti dihubungkan, akhirnya jadi kurva, gitu ya. Ini adalah kurva atau curve. Di sini adalah area under the curve atau AUC, ya. Kemudian obat itu begitu masuk di dalam tubuh, dia akan mencapai konsentrasi puncak. Ini namanya adalah C maksimum. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi puncak disebut T maksimum, ya. Kemudian obat itu akan turun kadarnya menjadi separuhnya, ya. Ini adalah C setengah. Waktu yang dibutuhkan obat untuk mencapai konsentrasi menjadi separuhnya adalah T setengah atau waktu paruh. Kenapa kalau kita belajar waktu paruh? Ya, misalnya waktu paruh ini hubungannya dengan dosis, frekuensi penggunaan obat. Antibiotik yang kalian ketahui apa? Amoxicillin. Apa lagi sih Bu? Ya, amoxicillin. Dosisnya berapa? Amoxicillin 500 mg, ya. Aku nih baru ngulang skill persetan. Amoxicillin 500 mg tak nomor 10 misalnya. Terus kira 3D1, ya. Nah, ini 3 ini didapat dari mana? Waktu paruh amoxicillin T setengahnya itu adalah 8 jam. Sehingga frekuensi penggunaannya adalah 24 dibagi 8. 24 jam bagi 8 sama dengan 3. Sehingga ini masuk ke sini. Jelas ya? Jadi waktu paruhnya itu fungsinya untuk ini. Makanya sebetulnya penggunaan amoxicillin itu bukan 3 kali 1 tapi per 8 jam. Ya, karena edukasi itu sangat penting, ya. Pasien minum obat bar subuh, jam berapa? Jam 5. Saya agak kesiangannya jam 6. Ya wes, waktunya rasa juga, ya. Minum obat jam 6. Terus bantuin habis zuhur makan siang, dia minum obat lagi jam 12 misalnya. Terus habis intermittent fasting, ya, ya, terakhir jam 6 sore, ya, 18. Ya. Ini sampai ke sini berapa? 6 jam. Ini sampai ke sini 6 jam. Lalu sampai ke jam 6 pagi berikutnya berapa? 12 jam. Apa yang terjadi? Ya, kalau misalnya ada ini ya, Mbak Ratu, nah, ini ya, misalnya obat itu misalnya obat, ya, dia kan ada waktu paruhnya tadi ya. Nah, ini kan harusnya segini ini 8 jam, ya. Tapi dia belum 8 jam, ya. Dia sudah dapat obat lagi, ya. 6 jam, ya. Kemudian 6 jam lagi, terus berikutnya 12 jam, ya. Sehingga apa? Sehingga harusnya bakterinya itu sudah mati, tapi karena telat ngasih obat, dia akan survive lagi, terjadi mutasi dan macam-macam. Akhirnya timbul yang namanya apa? Resistensi obat, ya. Lalu gimana dok, kok kita kalau minum obat itu cuma 3 hari misalnya? Oke. Misalnya nih, ini akan terjadi seperti ini. Ini namanya adalah steady state concentration. Kita tak ulang deh, bab 103. Steady state concentration adalah suatu keadaan di mana
kadar obat dalam plasma itu dalam kadar yang tetap. Saya harap lomba diperhatikan baik. Ya, jadi kalau bisa menjelaskan. Terus ada pertanyaan misalnya, ya, misalnya dok itu kan dosisnya kan 500 mg. Misalnya dosis maksimalnya misalnya 1000. Kan ada teori dose response relationship. Semakin tinggi dosisnya, semakin tinggi efek obatnya, ya kan? Tapi kenapa kok nggak dipolke? Karena bisa terjadi toksisitas. Kenapa terjadi toksisitas? Obat masuk dalam tubuh, dia sudah nempel ke reseptor. Ya, ini reseptornya. Kalau misalnya kita tingkatkan efeknya pol-polan, reseptornya itu sudah penuh. Namanya teori okupansi reseptor. Ya, reseptornya sudah penuh sehingga obatnya tadi akan berada dalam plasma secara bebas, tidak terikat reseptor. Akibatnya apa? Akumulasi sehingga terjadi toksik. Jelas ya? Oke, kemarin saya ketemu mahasiswa pas jago, ya. Terus dia ngomong, dokter Ate, terima kasih kuliahnya bermanfaat sampai saya jadi dokter. Aku senang banget ya dok. Apa dosen itu kalau ketemu gitu, terus ditanya senang banget ya. Nggak usah, Najla nggak usah. Dok ini saya bawakan kompresor, tapi cerita dok saya sudah berhasil BPJS ini, dok saya sudah ngajar di sini gitu, makin senang banget. That is priceless as an educator. Ya itu beneran. Dia cerita, saya ingat sekali kuliahnya dokter Ate yang ini, saya ingat sampai sekarang gitu. Itu senang banget. Nah, kemarin dia juga cerita, yang ini dia kepake karena waktu wawancara ditanya tuh dia bisa menjawab. Jadi oke, ini ya. Nah, kita kembali ke sini. Isoniazid itu absorpsinya Tmax-nya 1-2 jam per orang, PO itu per orang. Tapi kalau bersama makanan absorpsinya turun hingga 50%. Amoxicillin itu tidak dipengaruhi oleh makanan. Jadi ROB, ACPC, oke. Tapi kalau ampicillin dia sangat dipengaruhi makanan, 50% akan turun absorpsinya, sehingga kalau ampicillin harus mancing, ya. Mancing gitu. Mau ambil aja mancing. Tahu? ACPC tahu? Apa? Antagonan tuh ya. Kemudian metabolismenya itu oleh enzim N-asetiltransferase DPA. Nah, ekskresinya melalui urinnya dalam bentuk metabolit. Dan isoniazid ini mekanismenya adalah menghambat dinding sel bakteri, terutama dia kerjanya di asam nikolat bakteri. Ya. Jadi nanti ada pertanyaan, manakah obat TB di bawah ini yang kerjanya mempengaruhi dinding sel bakteri? Ya, salah satunya adalah isoniazid. Nanti yang lainnya apa? Oke, nah ini adalah metabolit isoniazid. Dia mengalami asetilasi menjadi asetilhidrasid, monoasetilhidrasid, akhirnya jadi asetilhidrasid dan macam-macamnya. Itu dibantu oleh ini enzim N-asetiltransferase. Nah, padahal ya kecepatan asetilasi tadi mempengaruhi kadar plasma dan waktu paruh obat. Ya. Status asetilasi dipengaruhi oleh polimorfisme genetik. Polimorfisme itu kelainan yang terjadi pada lebih dari 1% populasi. Nek mutasi kurang dari 1%. Nah, polimorfisme genetik pada isoniazid ini terjadi pada gen N-asetiltransferase 2, gen NAC2 yang mengkode enzim NAT tadi. Ya, sehingga ini tadi menyebabkan variasi status asetilasi baik cepat maupun lambat. Indonesia sebagian besar itu statusnya cepat, ya. Kalau Kaukasia itu 50% ya. Nah ini waktu paruhnya itu 1 jam. Kalau yang lambat itu 3-4 jam. Akibatnya apa? Kalau di klinis, kalau asetilatornya lambat, dia akan lambat di metabolisme. Sehingga apa? Banyak kadar obat itu bebas dalam plasma. Akibatnya apa? Toksik, ya enggak? Tapi kalau asetilator cepat apa? Di
dia cepat-cepat di metabolisme sehingga belum sempat diserap atau kadarnya itu berkurang. Jelas ya, tahu bedanya. Lalu gimana dok kalau Indonesia itu banyak asetrator cepat, tapi kok dosisnya seperti itu? Itu sudah ada guideline-nya dan semua sudah ada penelitiannya. Ya, jadi guideline di Indonesia itu kan selalu sebelum dikeluarkan itu ada PDPI ya, Perhimpunan Dokter Paru di Indonesia itu mereka akan mendiskusikan tentang guideline. Bahkan yang resistensi obat itu sudah saya update di Jitra tahun 2024 bukunya. Ya. Oke, nah ini ya. Nah ini fenotipnya autosomal resesif, cepat itu Indonesia juga masuk di sini ya. Nah ini kemudian mekanisme resistensi tadi di gen 2 ya, gen G dan gen H paling banyak di sini. Ya. Kemudian efek samping obatnya untuk isoniazid adalah neuropati perifer ya, sehingga kalau orang dikasih TB seringnya ditambah vitamin B6. Jadi vitamin B6 ini diberikan untuk mengatasi neuropati perifer akibat pemberian isoniazid ya. Bukan terapi utama, dia untuk mengatasi neuropati perifer. Biasanya pada slow acetylate, misalnya pada komorbid malnutrisi, alkohol, DRS, dan bulimia. Kemudian kejadian drug induced hepatitis atau reaksi toksik akibat obat ya ke hepat itu bisa meningkatkan sel transaminase SGLT-SGPT hingga sampai 3 kali lipat. Hepatosak nekrosis ya, dan risikonya meningkat jika usianya tua, ya, bertambah risikonya. Nah ini paling sering dikeluhkan pasien adalah saluran pencernaannya terganggu, mual, muntah, ya, terus munak-munak dan sebagainya, itu yang sering menyebabkan pasien tidak mau berobat. Ya. Ini namanya ya. Nah sekarang kita ke obat kedua yaitu rifampicin. Rifampicin itu absorpsinya baik secara peroral ya hingga 90%. Nah ini juga dihambat bersama dengan adanya makanan. Dari 4 obat itu yang dihambat absorpsinya adalah isoniazid dan rifampicin. Tapi karena bentuknya KDT sehingga memang kita berikan baiknya sebelum makan atau dalam keadaan perut kosong. Ya. Padahal tadi keluarnya kan efek sampingnya banyak yang GIT, ya enggak? Nah itu terus perut kosong, mual muntah, akhirnya pasiennya enggak minum obat. Lalu gimana cara mengatasinya? Makan dulu nggak apa-apa, tapi lalu diberi syarat. Ya, diberi syarat jadi lambungnya nggak kosong parah. Ya. Kemudian distribusi luas ke jaringan dan cairan tubuh termasuk cairan cerebrospinal, ya 75%, 3/4-nya itu terikat protein plasma. Karena luasnya distribusi sehingga merah urinnya, keringatnya, saliva dan lain-lain itu kuning, merah. Tapi merahnya orang merah darah seger itu enggak ya, tapi ini merahnya merah semburan gitu. Dan ini harus dilakukan edukasi pada pasien. Jangan sampai pasien saya habis berobat itu ke dokter itu kok malah kencingnya berdarah. Kadang merahnya karena rifampicin. Terus kalau pakai baju putih ini rada deg-degan, naik keringatan ya, nanti merah-merah. Terus air matanya mengandung darah ya, air mata darah. Terus itu. Oke, nah rifampicin ini dia reaksinya juga hubungannya dengan enzim sitokrom P450 ya. Nah padahal obat yang di metabolisme di enzim itu banyak banget sehingga banyak obat yang terinduksi ataupun terinhibisi karena adanya obat rifampicin ya. Ini nanti apa saja dok, aku nggak tahu ya, cek sendiri di web drug interaction checker, ada drug bank, ada Medscape, ada Ericlis, ada drug.com dan lain-lain, banyak banget. Nah, kemudian rifampicin ini mengurangi efektivitas obat kontrasepsi oral. Jadi kalau misalnya KB-nya oral terus dia TBC dapat obat, nanti akan berkurang ya, jadi subur ya. Kemudian ada dengan warfarin, kalau obat warfarin itu banyak banget interaksinya ya. Kemudian obat HIV dan imunosupresan. Nah ini ya, di metabolisme
ada rifampicin. Ini ya, kemudian efek sampingnya R itu ya, RRR ya, ringan, flu, dispepsia, yang berat ini ya. Ini hepatotoksik yang paling sering. Nah ini kerjanya rifampicin gimana? Kalau soal farmakologi selalu berhubungan dengan mekanisme kerja, jadi harus belajar mekanisme kerja. Ya, kalau yang tadi isoniazid tadi kerjanya gimana? Dinding sel bakteri ya, jadi dia hubungannya ke asam nikolat. Tapi kalau rifampicin dia hubungannya ke RNA polimerase, jadi menghambat sintesis RNA bakteri. Ya. Nah, akibatnya apa? Ya. Ini, nah resistensinya ya ini banyak, bahkan ada istilah khususnya TBRR, resistant rifampicin. Ya. Nah itu bisa terjadi karena mutasi gen pada gen yang mengkode subunit beta dari RNA polimerase, ya, mengubah struktur protein sehingga rifampicin tidak bisa nempel ke bakteri tersebut, ya, sehingga makanya harus dikombinasi, ya. Kemudian resistensi terhadap rifampicin seringkali menjadi penanda untuk tuberkulosis resisten obat. Jadi ingat ya, untuk pengobatan TB itu ada dua, TBSO dan TBRO, sensitif obat atau resisten obat. Biasanya kalau dia RR, resisten rifampicin itu dia langsung jadi TBRO karena seringnya itu dia juga resisten terhadap isoniazid. Ya. Oke, kita lanjut ke pirazinamid. Ya, pirazinamid di sini dia distribusinya luas ya, terus dia ke penetrasi ke cairan cerebrospinal bagus sehingga dia bisa untuk pengobatan meningitis TB ya. Metabolismenya ke asam pirazinoat, kerjanya bagaimana ini ya, akrasinya di urin ya, sifatnya bakterisid. Nah kemudian ini khasnya dari pirazinamid adalah dia bekerja dalam lingkungan yang sangat rendah, pH rendah, asam ya. Misalnya lisosom dan makrofag yang terinfeksi, padahal makrofag itu dia sudah terlindungi sehingga kalau untuk membasminya itu angel, tapi karena ada pirazinamid dia bisa. Ya jadi nanti ada pertanyaan ya. Kerjanya gimana asam pirazinoat kerjanya seperti ini? Jadi ini hubungannya kemana? Ke dinding sel juga, ya enggak? Sama seperti isoniazid tadi ya, tapi mekanismenya beda ya. Jadi dia hanya turun dulu sehingga sintesisnya terganggu ya. Oke, mekanisme resistensinya karena mutasi gen juga ya, sehingga tidak jadi asam pirazinoat. Padahal kan yang penting, yang efektif bekerja tadi adalah asam pirazinoatnya. Jelas ya? Pasti kok ngantuk ya? Wah, macam-macam untuk banyak-banyak. Apakah karena syahdu gini? Itu loh ya. Oke. Ini menghambat ekskresi asam urat sehingga bisa terjadi penumpukan asam urat dalam darah atau hiperurisemi ya. Kemudian efek samping lainnya ini ya. Etambutol itu kerjanya ke enzim arabinosil transferase untuk apa? Untuk sintesis polimer arabinosolaktan, komponen esensial dari dinding sel FTP. Jadi ini sama ya, kerjanya di dinding sel bakteri juga, tapi hubungannya dengan ini ya. Kalau tadi kan asam nikolat ini hubungannya dengan ini ya. Mekanisme resistensinya mutasi gen lagi ya, mutasi gen lagi. Paling sering itu neuritis retrobulbar, tapi jangan khawatir dia reversibel. Kalau obatnya sudah stop bisa pulih lagi ya. Tidak diberikan pada anak ya karena kerusakan memang sudah sulit dideteksi. Streptomycin dia tidak bisa per oral ya, hanya bisa diberikan injeksi intramuskuler ya. Seperti dendritika protein plasma, saraf darah otak sangat buruk sehingga dia tidak bisa digunakan untuk pengobatan meningitis TB. Ya yang bagus untuk meningitis TB tadi ya. Lalu apa? Pirazinamid ya. Kemudian ini ya, dia tidak di metabolisme, jadi tetap utuh ya sampai ekresi. Efek sampingnya ototoksik dan nefrotoksik, dan kalau pada janin dia irreversibel. Jadi meskipun obatnya ora disuntik meneh, tapi kebacut janinnya terpengaruh ya, jadi budak ya. Jadi neuritis ya, ototoksik ya. Oke. Ini streptomycin kerjanya di ribosom bakteri. Mekanisme kerjanya beda ya sama obat-obat yang lainnya. Dia di ribosom bakterinya yang nempel di situ ya. Akhirnya bakterinya mati,
bakterisik dan tapi tidak untuk MTB karena dia juga untuk gram negatif lainnya bagus ya. Mekanisme resistensinya pada mutasi pada gen yang mengkode protein ribosom tadi karena dia kerjanya di ribosom ya. Nah ini berdasarkan efek sampingnya apa saja ya. Ini saya ambil dari buku kapsul ya. Ini obat ini kedua ya, koapel ini kedua. Ini grup A, B, C, D. Itu grupnya kok beda-beda apa dok? Ada guideline-nya sudah termasukkan di G-Drive ya. Kemudian ini fluoroquinolone, ini ciprolevogatiffloxacin dan moxifloxacin menghambat ini pada ini ya, kurang yang paling aktif itu moxifloxacin ya. Kemudian fluoroquinolone ya. Nah, seringnya resistensi yang timbul dari salah satu fluoroquinolone itu juga resistensi kelas. Jadi misalnya dia resistensi terhadap ciprofloxacin, biasanya golongan quinolone yang lain dia juga sudah resisten. Akibatnya apa? Harus pilih obat yang lainnya lagi. Makanya kenapa kok pengobatan resisten obat itu lama, karena nemu obat TW angel. Belum lagi waktu pengobatannya. Akibatnya apa? Cost-nya lebih mahal ya. Oke, ini untuk yang lini kedua ya, lini kedua yang ada kanamisin ya, untuk sulitnya kanamisin ya. Kemudian amikasin ya. Ini untuk apa? Kemudian tidak ada resistensi silang antara streptomisin dan amikasin. Ini mudah artinya. Kalau dia resistensi streptomisin, belum tentu resistensi amikasin. Itu tidak ada cross resistensi. Maksudnya itu ya. Kok sudah ngantuk? Aku memang ngantuk betul. Betul ini malam buku. Tadi malam aku aja. Oh mabar. Oh iya. Jujur banget ini. Buat udah saya semalam tuh zikir mengaji dan mabarin anak itu loh biasanya mabarin. Biasanya kalau boleh SMA ya. Tapi dia malah tiga yang panas. Pulang mengulas sudah. Capek. Oke, kita kembali ke sini. Ada sikloserin. Lalu bagaimana dengan clofazimine dan linezolid? Ini baca sendiri. Hepatotoksik tergantung dengan umur, jenis kelamin, kelas genetik alkohol dan riwayat penyakit hati ya. Nah ini tadi pertanyaanmu yang temanmu yang remo tadi ya. Karena RHZ ya. Tapi kalau pertanyaannya cuma toksik dok, berarti tambah streptomisin. Tapi nek hepatotoksik berarti RHZ. Ya, tapi jawabannya random. Ya berarti kamu pilihnya yang rifampicin sama berazinamin. Itu tadi A tadi ya. Itu. INH penyebab hepatotoksik utamanya ini ya. Jadi RHZ ini ya, ini diberikan bersamaan bisa meningkatkan reaksi hepatotoksik. Dan mulainya hepatotoksik itu kapan? 2 minggu pengobatan ya. Dan puncaknya adalah 2 bulan pengobatan. Jadi ini setelah 56 hari ya. Ini 2 minggu 14 hari itu sudah mulai terjadi hepatotoksik. Ini sama ya. Kemudian ini efek sampingnya tadi juga sudah sama ya, sudah tahu. Efek samping beratnya ya. Nah kalau ada gejala-gejala ini harus diinfokan ke petugas kesehatan terdekat. Ya. Ini tadi kalau tidak tuntas ya, waktu follow up apa tidak sembuh, tapi bisa menular ke orang lain ya. Penyakit bertambah parah dan bisa berakibat kematian. Nah kemudian kalau misalnya resisten obat yang RHZE tadi nggak bisa, sehingga harus pakai obat yang lain. Nemu obatnya susah, obatnya juga lama ya. Nah ini hasil pengobatannya sembuh, pengobatan lengkap, gagal, meninggal, putus obat ataupun not tolerated. Ini ada tipe resisten obat ya, mengalami kekebalan terhadap OAT, MDR-TB itu apa ya? Terhadap minimal 2 obat anti TBC yang paling poten yaitu INH dan rifampicin. Jadi kalau dia resisten dengan 2 obat TBC dan dia sudah masuk ke MDR-TB. Kasusnya banyak sekarang ya. Nah kalau XDR-TB apa? Dia sudah resisten terhadap INH, rifampicin, dan dia juga resisten terhadap fluoroquinolone atau yang lini kedua suntian karena mesin amikasi kan pilih obat ini. Mangel, nemu
obatnya angel. Ya. Nah, kenapa kok bisa resisten? Karena itu tadi pengobatannya tidak selesai, ya mungkin petugasnya juga kurang ya, kurang pas, kemudian suplai obat tidak selalu tersedia. Ya. Siapa yang mempunyai resiko menjadi resisten? Tadi tidak teratur, terus berulang tadi ya karena nggak sembuh, nggak obat secara tuntas ya, berulang terus ya. Kemudian memang dia daerahnya itu banyak TBRO-nya ya, atau dia kontak erat dengan orang yang dia sudah resisten obat. Jadi saya pernah penelitian TB ini, waktu itu ada beberapa site ya, saya itu ke Kabupaten Bogor, kan ada rumah sakit paru yang di Cisarua itu loh. Ada rumahnya Bogor, ya dekat Taman Safari itu loh, ada rumah sakit paru kan. Nah itu ternyata waktu itu pas COVID dan ini ya banyak kasus MDR-TB. Saya dari itu udah pakai masker tuh nggak semua apa yang tes COVID, tes MDR-TB itu ya aku sampai ada masker uang pakai N95 sampai Arnold. Angel banget edukasi masyarakat. Nah ini lebih sulit ya. Nah pengobatannya tergantung seberapa cepat ditemukannya. Makanya tadi diagnosisnya segera mungkin dia masuk SO atau RO ya. RO nya yang apa? MDR-TB atau bukan ya. Lebih mahal, rumit ya. MDR lebih rumit lagi karena obatnya sidik. Ini ya dia terduganya TB itu langsung di TCR dia masuk apa ya? Apakah negatif, rifampicin sensitif atau resisten ya? Kalau rifampicin resisten dia langsung masuk resisten obat. Lalu apa yang terjadi? Ya. Nah ini tadi ya grup A, B, C ya. Ini ada pengobatan jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendeknya aja 11 bulan loh. Ya 4 sampai 6 bulan, kemudian lanjut 5 bulan. Suwene ya ampun ya. Masih ada jangka panjangnya ya 18 sampai 24 bulan. Ya lama di skema pemberiannya ya, durasi pemberiannya ya ini jangka panjang ya, ini ada semua di dalam guideline ya, sudah saya lampirkan ini di dalam Fornas tahun 2023 ya. Kemudian yang resisten obat ini baru 2024 ya, tapi dia muncul di web itu baru 2025 ya. Kemudian ini dari Kasum, ini Fornas 2023 24, terus ini yang terbaru yang pelaksanaan itu 2019. Bisa dicek di sini semua atau di webnya PDPI. Tapi PDPI ini apa nih ya? Dia saya nggak mau buka terus internet positif gitu ya. Apa ya? Harus pakai apa ya? Apa sih? VPN gitu ya. Saya nggak tahu. Karena banyak deadline di situ. Oke, ternyata sudah selesai ya. Masih ada 15 menit kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada, saya selesaikan. Oke, mohon nanti untuk yang 601 kemungkinan soalnya baru ya. Soalnya karena harus diganti buka prodi kemarin minta soalnya baru ya Bapak Ibu